And 4 and 3, 2, 1, he will dance you all night. Kami akan membuat video wawancara bersama Ketua Kamadiksi. Ikuti keseruan kami. Perkenalkan, nama saya Nurdihan Vanessa. Saya akan mewawancarai Ketua Kamadiksi yang bernama. Nama saya Sebastian Fadasi. Halo teman-teman, saya selaku Ketua Kamadiksi tahun 2025-2026. Kita langsung ke pertanyaan pertama ya untuk wawancaranya. Pertanyaan pertama ya Kak. Apa yang membuat Kakak untuk tetap aktif di organisasi Kamadiksi ini sampai dengan Ketua Kamadiksi dan yang lainnya tidak aktif di organisasi ini kan jadi alasan? Itu karena saya dari tahun semester 1 sampai semester 5 selama organisasi saya kan sering juga yang menjadi anggota kayak kalian itu dan naik ke ketua isi acara atau semacamnya, dan akhirnya saya jadi ketua Kamadiksi sekalian juga untuk mengajarkan kalian itu untuk mengembangkan potensi dari diri kalian itu, karena untuk potensi sosial itu kan semua manusia itu emang punya bakat sosial. Sebutkan satu kalimat aja Kak dalam keberhasilan di tahun ini itu apa? Itu adalah kepemimpinan. Jadi untuk anggota-anggota yang sekarang itu sudah bisa memimpin untuk di sebuah acara, untuk acara formal maupun informal. Dan juga nilai apa yang akan dilakukan yang tidak dilakukan di organisasi lain. Untuk dari Kamadiksi sendiri ya, untuk yang tidak ditemukan di organisasi lain itu kita lebih bisa mengembangkan diri sendiri dengan berpikiran kritis tanpa adanya satu kata atau dua kata yang bakal menjadi gangguan, kayak semacam kesepakatan yang bambu juga menjadi perpecahan di atau semacamnya. Karena kita Kamadiksi kan satu keluarga, jadi satu kesatuan yang insya Allah bakal menjadi satu kesatuan selama kita anggota atau organisasi Kamadiksi. Paling efektif anggotanya agar Apa yang paling penting karena kita positif tidak merasa terlupakan. Untuk sistem kerjanya sendiri itu kita mencari teman-teman yang lebih memahami tentang pemimpinan, yaitu kayak semacam pengetahuan yang lebih dari pengalamannya, juga dari sebenarnya dari yang memiliki pengetahuan itu ada 5 orang, dan dari 5 orang itu
kita pecah, jangan ada yang namanya di dua, jadi kayak di 5 itu tiga dua, jadi kita satu agar untuk menemani anggota-anggotanya untuk sekalian untuk kasih pengalaman agar kegiatan itu lebih efisiensi, sistemnya lebih efisiensi, jadi tiap pergerakan tuh bergerak itu lurus gitu lancar. Pertanyaan selanjutnya, ada tips nggak Kak buat anggota baru nanti biar nggak merasa keteteran dalam menjalankan tugas kuliah sama tanggung jawab organisasi? Tips anggota baru agar tidak merasa keteteran dalam menjalankan tugas kuliah dan tanggung jawab. Untuk menyeimbangkannya itu kita lebih memprioritaskan yang terpentingnya terlebih dahulu. Jika untuk organisasi itu merasa terganggu, maka sebaiknya itu lebih baik untuk izin untuk menunda atau memundurkan kegiatan yang kemungkinan tanggung jawab tersebut. Karena untuk dari kuliah itu kan kita kuliah itu lebih ke perkuliahannya, jadi untuk lulus apa ngelulusnya kita dari kuliah bukan dari organisasi. Jadi untuk kepentingan untuk prioritas terpenting itu ya sistemnya ya kuliah dulu baru organisasi. Ya betul. Dalam menyusun prioritas agar tanggung jawab organisasi tidak mengalami Saat kegiatan organisasi yang agar tidak mengganggu fokus akademik. Untuk kegiatan organisasi diusahakan itu setelah perkuliahan selesai, dan itu tidak sampai ke jam 7 lebih, karena untuk jam 7 lebih itu waktunya kita beristirahat. Namun jika emang di kegiatan organisasi di sini penting atau kita mau di sini kita bisa santai-santai untuk membicarakannya tentang teknologi atau gimana, yang sehingga itu juga bisa jadi istirahat sambil mengerjakannya. Apa kita suruh incuk aja ya yang ngeditnya, biar ada kerjaan. Iyalah, dia ngapain aja anjir. kalau terjadi penurunan kayak performa Jadi terusnya betul ya. pendekatan personal itu seperti apa? Suara rasanya Untuk memotivasi mereka lagi. Lalu puisi calon demi Allah. Untuk meningkatkan performa dari salah satu anggota sendiri yang performanya menurun, itu karena sendiri lebih ke mengasih tanggung jawab yang anggota itu yang performanya turun atau kayak tiba-tiba jadi pendiam atau karena memang tidak bisa dibicarakan, maka kita tidak bisa dicampur urusan pribadi. Jadi kita yang bisa itu jika memang permasalahannya memang dia terlalu pendiam atau gimana, maka akan kasih tanggung jawab.